Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkenalkan, nama saya Matias Fase. Di sini saya akan membawakan katekese tentang aborsi menurut ajaran Gereja Katolik. Nah, penasaran apa itu aborsi? Maka marilah kita simak dengan baik. Aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, siapa yang terlibat di dalam tindakan aborsi ini? Yang terlibat di dalam tindakan aborsi adalah seorang ibu dan petugas medis. Nah, apa saja alasan seorang menggugurkan kandungannya? Seorang menggugurkan kandungannya karena faktor malu, faktor tekanan baik dalam diri sendiri maupun di luar diri, dan juga faktor ekonomi. Apa alasan gereja tidak membenarkan bahkan melarang tindakan aborsi? Ajaran kitab suci menyatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum aku keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, di mana dikatakan dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kemudian ajaran gereja juga menyatakan bahwa sebab Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembunuhan harus dilindungi dengan sangat cermat, di mana dikatakan dalam Gaudium et Spes nomor 51. Konsili Vatikan kedua juga menyebut pengguguran merupakan suatu tindakan kejahatan yang durhaka. Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tentang Veritatis Splendor tahun 1993 yang berbunyi, pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya dengan sendirinya dan dalam dirinya, dan oleh karena isinya dilarang keras. Apa tindakan gereja terhadap orang yang terlibat dalam pengguguran kandungan? Kitab Hukum Kanonik mengenangkan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil, yang dikatakan dalam kitab hukum kanonik kanon 1398. Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan gereja untuk melindungi hidup manusia, sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hal yang lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat ataupun pimpinan manapun tidak dapat memberi wewenang atau hak itu kepada orang-orang tertentu, dan juga tidak kepada orang lain. Kongregasi untuk ajaran iman deklarasi mengenai aborsi pada tanggal 18 November 1974 nomor 10 dikatakan bahwa hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai, di mana dikatakan dalam nomor 11. Sekian dan terima kasih.